Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku seluruh Indonesia, biarkanlah yang lain bermain TikTok tanpa tahu artinya, bermain TikTok tanpa mengerti maknanya dan tidak mengerti ujungnya, tapi kita belajar narasi yang lain. Kali ini saya akan share kepada Anda tentang 6 agenda reformasi ya. Pemuda milenial harus mulai paham jas merah, jangan sempat melupakan sejarah. Reformasi terjadi pada tahun 1998 di mana terjadi pergeseran sistem antara Orde Baru dan Orde Reformasi. Reformasi memiliki sejarah ya, saya cerita sejarah di dunia dulu. Reformasi pada awalnya bergerak dari Martin Luther King, kemudian Ulrich Zwingli, Johannes Calvin, kemudian banyak tokoh-tokoh transformasi dunia yang hari ini juga dikenang sebagai tokoh-tokoh perubahan. Tapi kali ini kita akan bicara tentang reformasi di Indonesia. Reformasi Indonesia memiliki 6 tuntutan. 6 tuntutan ini yang akan kita cek apakah tahun ini 2020 apakah tuntutan ini terlaksana gitu ya. Yang pertama adalah adili Soeharto dan pengikutnya. Ini adalah tuntutan yang pertama dari reformasi. Menurut saya ini tidak kita bahas. Yang kedua, amandemen Undang-Undang 45, terjadi amandemen. Yang ketiga, otonomi daerah. Otonomi daerah, adanya kepala daerah dan kewenangan ada di kepala daerah sehingga terjadi pemerataan. Yang keempat, menghapuskan dui fungsi ABRI. Kita lihat bagaimana polisi, kemudian tentara tidak lagi masuk ke dunia politik karena dulu ABRI memiliki hak suara. Yang kelima dan yang keenam, ini yang paling penting. Yang kelima adalah menghapuskan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Dan yang keenam adalah menegakkan supremasi hukum. Menurut saya, 2 poin terakhir inilah yang hari ini perlu kita koreksi, perlu kita kritisi. Bahwasannya KKN masih merajalela dari tingkatan terkecil sampai yang tertinggi. Bagaimana dari desa mereka sudah paham bagaimana memotong anggaran, bagaimana memainkan anggaran dan lain-lain. Ini perlu Anda perhatikan. Itu tadi, kalau pemuda tidak peduli dengan politik, Anda tidak akan dapat ilmu dan tidak dapat memberi sumbangsi di bidang ini. Maka tidak boleh membencinya, seperti video saya yang sebelumnya. Menghapuskan KKN. Dan yang keenam adalah menegakkan supremasi hukum. Saya teringat quotes dari Presiden ke-6 SBY, bahwasannya beliau mengatakan jika TNI dan Polri masih aktif dalam politik praktis, maka supremasi hukum tidak akan pernah tegak di negeri kita. Kawan-kawan, perhatikan baik-baik dan bantu negeri kita dengan cara memperhatikan 6 agenda reformasi ini. 6 agenda reformasi adalah cita-cita bersama para mahasiswa yang berjuang tahun 98, yang menuntut keadilan, yang menuntut kesamaan ekonomi dan sosial politik. Dengan begini, maka Indonesia benar-benar menjadi negara demokrasi. Hari ini kita melihat banyak teman-teman yang dituntut karena salah berbicara, dituntut karena bicaranya menyinggung pihak tertentu. Seperti ini, dulu ketika zaman SBY menurut saya jarang sekali saya temukan. Tapi kali ini ada beberapa contoh kasus. Ya biarkanlah mereka dengan kekuasaannya. Tapi ingat, agenda reformasi harus kita kawal sampai ujung. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, meleklah dengan dunia politik dan dengan dunia pembangunan Indonesia. Ada 6 agenda reformasi dan 2 yang terakhir yang hari ini sangat rentan di negeri kita. Kritik terhadap tubuh politiknya, jangan hina orangnya. Terima kasih. 6 agenda reformasi mudah-mudahan bantu Anda. Jika Anda suka video ini, Anda boleh like, komen, dan subscribe agar banyak orang yang tercerahkan dari video-video saya, video-video kita yang telah kita evaluasi hari demi hari, sehingga anak-anak muda kita, generasi milenial kita bisa punya pikiran-pikiran naratif yang diisi oleh literasi, bukan caci maki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.